Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faidul Hakim dengan NIM akhir 108. Saya dari Fakultas Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul yaitu Pemikiran Sosialis Karl Marx dalam Pandangan Ekonomi Islam. Nah, langsung mengenai materinya. Dari pemikiran sosialis Karl Marx pada awal abad ke-18 sampai akhir 19, pemikiran sosialisme muncul akibat adanya reaksi perubahan ekonomi dan sosial diakibatkan adanya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini memang memberikan banyak keberkahan, banyak keuntungan buat para pemilik pabrik pada saat itu. Akan tetapi justru kebalikannya pada para pekerja, malah membuat semakin miskin pada para pekerja. Nah, semakin menyebarnya pemikiran atau ide-ide sistem kapitalis, sistem industri kapitalis, maka reaksi dalam bentuk pemikiran-pemikiran sosialis pun semakin meningkat. Penggunaan kota sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda oleh berbagai kelompok. Namun, hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh dan kaum petani pada abad ke-19 dan ke-20 yang berdasarkan prinsip solidaritas atau kebersamaan dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak ketimbang hanya segelintir elit atau penguasa. Nah, jika berbicara mengenai gagasan sosialis, bisa ditarik benang merahnya hingga ke awal sejarah pada pemikiran Marxisme sendiri, yang dimana manusia sebagai makhluk sosial. Sosialisme ini merupakan sebagai sebuah ideologi. Pertama yaitu Marx ingin mencita-citakan masyarakat tanpa kelas. Dan yang kedua yaitu Marx menguraikan kelas-kelas tersebut yang bisa dianggap sebagai kelas yang sebenarnya apabila kelas itu bukan hanya sebagai objektif, merupakan golongan sosial dengan kepentingannya sendiri, melainkan juga secara objektif menyadari dirinya sebagai kelas, sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan spesifik dalam masyarakat, memperjuangkan dalam kepentingan spesifik tersebut. Dan yang ketiga itu, Marx tidak menginginkan pemerintah berada di tangan birokrasi yang posisinya lebih tinggi dari masyarakat. Dan yang keempat yaitu dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan atau solidaritas tersebut dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualismenya. Nah, berbicara mengenai filosofi ekonomi, dalam sistem ekonomi sosialis memberikan kebebasan kepada individu dalam melakukan perekonomian untuk melaksanakan kegiatan, akan tetapi dengan campur tangan pemerintah. Jadi intinya dalam sistem ekonomi sosialis ini individu diberikan kebebasan seluas-luasnya, akan tetapi masih ada campur tangan dari pemerintah. Dan yang kedua yaitu dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah hanya mengatur berbagai hal dalam ekonomi. Untuk apa? Untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat terjamin. Dan yang ketiga itu, sistem ekonomi sosialis pada dasarnya mencoba menyelesaikan persoalan masalah ekonomi, yaitu sumber daya yang terbatas, sedangkan kehendak manusia ini tak terbatas. Jadi
Marx ingin mencoba apakah yang akan dikeluarkan, bagaimana dikeluarkan, dan untuk siapa dikeluarkan. Nah, ekonomi sosialis berpandangan bahwa masalah-masalah tersebut akan dapat diselesaikan hanya melalui perancangan pusat, yaitu pemerintah menentukan semuanya. Nah, di dalam filosofi sistem ekonomi Islam mempunyai dasar pemikiran yang berbeda. Masalah ekonomi yang dinyatakan sebenarnya dianggap sebagai masalah pendistribusian. Masalah pengeluaran bisa dilaksanakan apakah oleh individu atau pemerintah. Tetapi yang lebih penting ialah pendistribusian harta dan output harus seksama. Jadi dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi masalah ekonomi yaitu tentang pendistribusian, yaitu lebih pentingnya yaitu yang lebih spesifiknya yaitu pendistribusian harta dan output harus benar. Nah, selanjutnya yaitu nilai ekonomi yang diharapkan atau basic value of economics. Nah, dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial akan muncul karena faktor ekonomi, terutama pada kepemilikan dan ketiadapemilikan, alat produksi, dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi. Dengan hal ini, Karl Marx ingin mengubah fokus dalam teori ekonomi dari masalah-masalah ekonomi makro tentang pertumbuhan dan distribusi ke masalah ekonomi mikro tentang pengambilan keputusan. Kedua, ia memperkenalkan teknik-teknik marginalis, sebuah cabang dari matematika terapan yang secara khusus ditambahkan untuk menganalisis pilihan rasional. Jadi dari pemikiran Marx ini bahwa Marx ingin mencoba mengubah fokus dari teori-teori ekonomi makro tentang pertumbuhan dan distribusi ke masalah ekonomi mikro tentang pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kedua yaitu dia ingin menambahkan untuk menganalisis pilihan nasional. Yang selanjutnya yaitu ajaran tentang nilai lebih terdiri atas 4 subteori. Yang pertama tentang nilai pekerjaan, tentang nilai tenaga kerja, dan yang ketiga tentang nilai lebih, dan yang terakhir yaitu teori tentang laba atau profit. Nah, nilai pakai adalah nilai barang yang diukur dari kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, bahwa memadukan gagasan tentang nilai surplus. Nah, yang selanjutnya itu pada sistem ekonomi sosialis adanya nilai-nilai dasar kepemilikan, nilai dasar keadilan, nilai dasar keseimbangan, nilai dasar kebebasan, dan terakhir yaitu nilai kebersamaan atau nilai solidaritas. Pada basic value of economic pada sistem ekonomi Islam, pada pemikiran ekonomi Islam memiliki sifat yaitu Rabbani dan insani, yang dimana arti Rabbani ini sesuatu yang dijalankan sesuai arahan atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan insani ditujukan untuk kemaslahatan bersama atau kemakmuran manusia atau umat. Nah, selanjutnya itu keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. Dan selanjutnya itu instrumen kebijakan yang digunakan atau instrumental economic system. Nah, dalam pandangan Marx ada beberapa instrumen yang penting dalam pemilikannya sebagai berikut.
Yang pertama adalah Vestigious Commodity and Commodity Fetishism. Nah, bagi Marx, kapitalisme dicirikan menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar tenaga kerja atau komodifikasi yang menuntut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Dalam Marx menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar tenaga kerja melandasi teori dan keseluruhan analisis tentang tenaga kerja. Proses komodifikasi ini mewarnai fetishisme komoditas. Nah, yang kedua itu dehumanisasi kapitalisme. Nah, kapitalisme adalah pelanggaran atas kekuatan hakiki manusia. Artinya, hakikat atau esensi manusia itu dikontradiksikan oleh esensinya di bawah kapitalisme. Asumsi yang melatar belakang ini adalah kapitalisme lingkup ekonomi menjadi terpisah justru akan mendominasi kehidupan individual. Dengan kata lain, dalam kapitalisme, totalitas manusia sebagai kesatuan dari berbagai aspek telah dipecah menjadi entitas terpisah dan otonom. Dan di antara entitas-entitas ini, ekonomi menjadi dominan atau orang menjadi economic being atau makhluk ekonomi. Selain itu, Marx berfokus pada akumulasi modal yang bergantung dan tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal dan berujung pada dehumanisasi, bahwa Marxis memang memberi perhatian pada proses dehumanisasi yang berasal dari penciptaan komoditi fiktif dan tidak perlu dibatasi pada tenaga kerja saja. Dan sosialisme ekonomi pada Marx berarti menolak kapitalis. Dan yang ketiga yaitu human nature and materialist histories, yang dimana bagi Karl Marx manusia adalah satu kesatuan dari partikular dan umum. Manusia adalah spesies being, bukan hanya karena dia secara praktis dan teoritis membuat spesies, baik spesiesnya sendiri maupun spesies lain menjadi tujuannya, melainkan sebagai spesies yang hidup. Marx mengatakan dalam pengertian paling harfiah, manusia adalah political animal, tidak hanya hewan yang suka hidup berkelompok, melainkan makhluk yang dapat mengindividuasikan dirinya hanya di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu instrumen kebijakan yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam. Pada karakteristik ekonomi Islam meliputi 3 asas pokok. Ketiganya ini secara kesinambungan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu sebagai berikut, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Jadi antara asas akidah, akhlak, dan muamalah ini saling berkaitan. Mungkin itu saja. Terima kasih mengenai presentasi yang saya telah berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.